Punya pacar, gue gak punya pacar. Aduh. Malah najis dia jerawatan gitu, lempar, ludahin cuy. Halo guys, welcome back to Peka. Dan hari ini kita mau obrolin lagi persoalan-persoalan kaum muda, dan tema hari ini adalah insecurities. Wow. Nah, insecure ya. Siapa yang pernah ngerasa insecure boleh komen di bawah, karena kita bakal ceritain soal itu. Gimana teman-teman yang di sini pernah merasa insecure kan? Silakan angkat tangan dan bercerita. Iya, dari gue ya. Gue pribadi pernah ya ngalamin itu waktu gue SMA. Itu kan masa-masa pertemanan seluas-luasnya. Jadi di situ gue lihat ada beberapa temen gue itu kayaknya favorit banget tuh di sekolah, banyak temennya, Populer ya, populer. kemana pergi bareng-bareng. Terus giliran gue ya hanya segelintir orang aja menemani gue, beberapa aja temennya. Jadi gue membandingkan itu dan akhirnya gue merasa diri gue nggak populer kayaknya, diri gue kayaknya nggak bisa apa-apa kayaknya. Nggak keren. Iya, kayaknya nggak cool gitu ya. Itu biasanya pola pikir anak SMA dulu lah. Benar. Iya. Yang lain? Kalau gue lebih ke apa ya, lebih ke nggak puas ketika gue itu, ketika gue menginginkan sesuatu, tapi yang bisa memenuhi itu temen gue bisa penuhi itu gue nggak bisa gitu. Jadi kayak apa ya, gue membandingkan diri dengan orang lain dengan apa yang mereka punya, dan gue pengen itu tapi gue nggak bisa. Nah gitu, jadi gue kadang-kadang suka iri, akhirnya jadi iri sama kelebihan orang itu gitu. Jadi kira-kira gitu sih kalau gue. Kalau gue justru fisik ya, waktu kecil ya. Karena gue ini pindahan Kalimantan dulu, sampai Jakarta, kan sekolah di sekolah yang umum gitu. Jadi orang-orang tuh fisik lihat gitu, penampilannya juga begini gitu kan. Begini Tampang, gimana? fisik tampilan luar, hidung gitu ya. Lebih spesifik. Orang bilang ini ya, anak kampung, anak kampung, kota gitu iya. ya. Tapi mereka lebih banyak ngebully, terus habis itu kayak body shaming juga gitu. Jadi sering banget gitu ngerasain, aduh nggak nyaman lah sama semuanya itu. Cukup lama sih ngerasain, karena sekolah ini kan cukup lama bro. Sekolah negeri gitu ya ngerasain. Aduh kenapa sih nih orang-orang nggak bisa terima perbedaan gitu secara fisik. Oke. Gue dulu pernah, malah ketiga-tiganya itu gue dulu pernah merasakan itu sih. Gila. Lu bayangin bagaimana sedihnya gue. Betul. Iya. Tapi ada satu hal yang mungkin paling dominan ya, soal skill ya. Gue paling merasa insecure dengan ketika melihat ada orang yang punya kemampuan baik banget di dalam banyak hal, misalnya kemampuan bermusik, kefasihan berbicara di depan publik. Ya gitu-gitulah, gue merasa kayak aduh gak enak gitu waktu berada di lingkaran orang-orang seperti itu. Gue merasa lebih di bawah mereka begitu. Nggak sehebat mereka, nggak sekeren mereka ya. Iya. Jadi sedih-sedih gini bro. Iya juga ya. Insecure itu membongkar ini kan ya diri Bener. kita. Jadi Ya. mengingat masa lalu ya. Kalau gue dulu lucu, SD tuh udah jerawatan. SD kelas 5, kelas 6 jerawatan. SMP makin Banyak makan kacang kayaknya bro. kayaknya ya. Jajan Dulu di kan SD mitos gitu. ya. Terus SMP makin parah, bahkan gue ngerasanya, wih cewek-cewek nggak mau deketin gue nih, yang punya pacar, gue gak punya pacar. Aduh. Malah najis dia jerawatan gitu, lempar, ludahin cuy. Kayak kusta. Kayak gitu Parah sih. itu ya. Ngerasa gitu. Ya, dulu sih kayak gitu sih, ke penampilan sama kayak soalnya. Tapi sekarang gimana bro? Cewek-cewek semua udah pada Enggak juga sih. Udah takdir kayaknya. Jadi bukan masalah jerawat. Iya. Insecure tuh apa sih teman-teman sebenarnya kalau kita ngobrolin soal itu? Iya. insecure itu kan rasa nggak aman ya dengan diri sendiri, merasa inferior, kemudian ekspresinya kan kayak kurang percaya diri begitulah ya, perasaan malu dan sebagainya gitu. Ngerasa nggak aman dengan diri kita. Iya, nggak aman. Iya. Pada dasarnya mungkin fenomenanya sama ya, kita merasa diri kita lebih inferior, lebih rendah daripada orang lain. Tapi mungkin kita nggak tahu menurut kalian gimana, tapi menurut gue tuh kayak ekspresi
insecure itu bisa macam-macam. Contohnya gini, kita bisa insecure, kita jadi akhirnya rendah diri dan kita mengisolasi diri lah gitu. Kita jadi menjauh, menyendiri, itu kan bisa. Tapi ekspresi lain adalah kita tuh jadi ngejar standar yang kita mau itu. Misalkan ada satu taruhlah ada satu anak remaja yang insecure dengan badannya yang bisa dikatakan padahal menurut kita udah kurus. Tapi dia tetap insecure dan merasa dirinya kurang kurus. Kurusin lagi. Jadinya dia kurusin lagi, gitu Gila. kan ekspresinya beda. Ada satu menarik diri, ada yang satu ngejar mati-matian sampai dia bisa mendapatkan standar tertentu yang dia mau. Gitu. Nah ini kan Gila, ya. kita perlu waspada ya, nggak selalu menjauh, nggak selalu sedih, gitu. Nggak selalu terus-menerus sedih sih iya, tapi kadang tuh ada yang ngejar mati-matian gitu. Nge-push gitu. Nge-push Ke- diri. ke higher, lebih tinggi gitu. Tujuannya sih tetap untuk ini sebenarnya untuk nunjukin gua loh gitu. Iya. Iya, Sebenarnya itu insecure juga, ngerasa sama gitu. Benar. Jadi ketika kita merasa kurang, itu insecure, kita merasa lebih dan terus pengen lebih lagi juga itu bisa Bisa jadi jadi alasannya karena kita insecure. Insecure juga. karena kita Mungkin nggak ini aman. ya, kalau yang di pendulum tadi yang ngejar mati-matian itu mungkin dia ingin menutupi ya. Benar. Jadi dia kalau yang pendulum satunya kan kelihatan gitu dia bawa insecure, tapi yang satunya mungkin dia ingin menutupi insecure itu ya. Jadi Betul, supaya nggak kelihatan, dipoles, di make up gitu. Jadi tidak terlihat oleh orang di sekitarnya. Gitu. Tapi bukannya ini ya, maksudnya itu oke gitu loh. Malah memotivasi dirinya. Misalnya lu banyak jerawat akhirnya karena lu diledekin akhirnya wah lu cuci muka tiap hari, tiap jam kayaknya nggak ada waktu nggak cuci muka. Akhirnya bersih kan? Iya. Nah. Tapi mungkin maksudnya gini, bisa berbahaya kalau misalnya kalau gua dari kasus jerawatan tadi ya. Gua nggak menyinggung lu ya, bro. Gue tiba-tiba oplas gitu. Nah itu kan, maksudnya gitu kali ya. Iya. Maksudnya overload. Masalahnya ya. kita juga menyimpan rasa tidak aman dalam diri kita. Dengan itu kita nggak punya batasan loh. Untuk kita sampai level berapa sih kita mau naikin standar kita supaya kita dilihat baik gitu secara masyarakat. Mungkin Akhirnya contohnya jadi nggak jelas gitu. mungkin kalau ambil contoh lu lagi ya. Iya, zolimi gue. Soal jerawat ya, maksudnya misalkan jerawat itu muncul karena kita jarang cuci muka dan jarang bersih. Tapi kita jadi mau bersihin diri misalkan. Itu oke sih. Oke. Tapi sesuatu yang terlalu eksesif itu, yang terlalu berlebihan, Iya. kayak tadi Koswan bilang nggak ada batasan gitu. Jadi rakus dalam tanda petik. Itu yang mungkin bahaya. Kalau soal kurus itu bahasa umum ada yang sampai anoreksia, bulimia dan sebagainya itu kan Iya. itu kan ekspresi dia insecure dengan tubuhnya gitu. Iya. Banyak di sosial media begitu berarti ya. Nggak mau dilihat jelek, jadi kemudian Iya. menampilkan yang Nah, Ya. baik gitu ya. baik. Sedangkan ukuran-ukuran dari orang apa sih nggak jelas. Kadang kurus cantik, kadang gemuk juga bisa cantik gitu loh. Yang mana gitu? Kita kan tahu bahwa perjalanan Iya. sejarah kurus, misalnya dulu kan orang Sejarah ya, kecantikan. sejarah kecantikan. Dulu kan yang namanya cantik itu di Eropa justru gemuk. Iya. Bahkan di Chinese orang-orang justru pengen Iya. gemuk karena itu subur. Sekarang harus kurus gitu. Dan itu berubah-berubah kan, standarnya kita udah Nggak jelas lah ya. ya standarnya Iya. itu. Iya. Dari percakapan itu berarti banyak banget ya sebenarnya akibat negatif yang timbul dari insecure itu. Gitu ya. Iya betul. Apalagi tuh akibat-akibat negatif kalau teman-teman Kalau bisa tadi saya merangkum. sempat baca gitu ya, ada orang yang tahun 2017 mengoperasi dirinya 30 kali Operasi apa nih? mukanya. Oh, bukan. 30 kali. 30 kali. Dia sudah cantik padahal. Iya. Cantik Menurut kita. ya. Menurut kita cantik. Tapi menurut dia Karena pacarnya bilang dia jelek. Kurang ajar. kurang aja. Akhirnya dia oplas 30 kali. Oplas dan akhirnya pacarnya tetap bilang dia jelek. Oh, Wah, itu gua kira oplas 30 mukanya hilang. Iya. bahaya banget. Bisa jadi ya banyak efek samping kan yang Nyesel dia yang terakhir terjadi. dia bilang. Itu contoh juga ya, Apa kita contoh? bisa eksesif tuh, bisa berlebihan. Iya. Obsesif. Ada hubungannya dengan ini gak sih ketidakpuasan diri itu ketika tidak terisi akhirnya pencariannya itu nggak akan pernah tercukupi gitu. Maksudnya Jadi, gimana? ada yang kosong di dalam. Jadi insecure itu bisa jadi ada sesuatu yang kosong dalam diri, misalnya penerimaan diri. Akhirnya lu bagaimanapun kejar nggak akan pernah terisi karena ada lubang besar itu kayaknya nggak pernah tercukupi gitu. Penerimaan dari orang lain itu.
lubang Iya. ketidakjelasan. Iya kan, lubang ketidakjelasan. Standarnya apa gitu? Kita Oke, butuh memenuhi lubang sebuah standar. ketidakjelasan ya. Sedangkan standar itu berubah-ubah, media berubah terus. Kita tahu kan. Iya, iya. Sekarang berbagai yang ditonjolkan adalah bagaimana good looking itu sebagai sesuatu yang keren gitu. Benar. Cantik itu dibela-bela orang gitu. Maka Jadi ada orang istilah pengen ini, cantik, bro, orang pengen ganteng. keadilan sosial bagi bagi- seluruh rakyat yang good looking. Nah, Nah, itu gimana sih maksudnya? Good looking itu gimana sih? jadi kayak lu kalau tampilan lu baik, menawan, cantik, ganteng menurut versi-versi orang itu, maka lu oke gitu. Lu bahkan waktu lu bikin salah sekalipun itu masih dimaklumi. Karena secara tampilan lu oke gitu. Wah, kurang ajar ya itu ya. Apalah bisanya kita ini ya. Tapi kalau mau inget sekitar tahun 80-an, tampang berantakan, arok-arokan tuh keren loh. Urak-urakan. Iya, urak-urakan itu keren. Itu keren kan dulu kan. Berarti masa kita udah selesai bro ya. Maksudnya Berantakan gitu. Kita berantakan. Masa kita iya, udah masa selesai. kita iya, maksudnya tetap itu sih. Jadi sekarang sih memang fenomena itu. Jadi orang bikin Instagram, menjolin semua yang terbaik dari diri dia, jalan-jalan, apa ya, foto makanannya atau apa ya, pokoknya supaya like-nya banyak gitu. Karena orang sekarang menghaus gitu sama orang ini. Mungkin nggak semua, tapi mungkin ada orang orang-orang gitu. yang digerakkan oleh itu. Gitu. Maksudnya gini sih apa kalau soal media sosial ya. Hmm. Kadang tuh juga gue ketemu beberapa teman gitu yang memang punya 2 account. Wah. Gitu. Account yang pertama adalah account di mana dia memilih foto terbaik mungkin dari ribuan foto yang dia foto gitu. Dia pilih foto terbaik untuk tampilin di account pertama. Gitu. Sedangkan account yang kedua itu adalah account yang di mana account yang agak-agak receh gitu. Jadi yang yang fotonya gagal, yang lucu tuh di situ. Nah, untuk account yang pertama dia buka untuk semua orang yang luas gitu. Tapi Public, account yang kedua itu untuk Private. inner circle-nya lah, teman-teman dekatnya, teman gereja dekatnya dan sebagainya. Itu fenomena menarik sebetulnya. Karena secara nggak langsung kita tahu bahwa yang bisa menerima dalam tanda petik ketidaksempurnaan kita itu adalah orang yang dekat. Walaupun belum tentu juga. Belum tentu. Walaupun di dalam second account itu bisa kita atur juga gitu. Dan kita secara nggak sadar itu kita punya asumsi bahwa kalau kita tampilin yang kayak begini nih, ini nggak sesuai dengan standar umum, makanya dia masukin itu di second account bukan di first account gitu. Itu maksudnya itu fenomena yang menarik untuk kita lihat bahwa memang secara nggak sadar atau sadar kita tahu bahwa somehow kita nggak pernah bisa memenuhi standar yang ada di luar. Gitu. Iya. Kita memilih sesuatu yang menurut kita tuh bisa memenuhi standar itu dan kita posting di first account. Kadang-kadang itu kan itu bisa kita lihat fenomena itu sebetulnya. Iya, benar-benar. Yang akibat yang paling parah dari insecure adalah banyak anak muda yang bunuh diri ya, Nah, teman-teman ya. Kalau gue baca di hasil dari WHO, katanya tiap detik tuh ada anak muda yang bunuh diri di seluruh dunia gitu. Dan di apa ya, kebanyakan itu 15 sampai 29 tahun. Itu usia anak muda kan sebenarnya. Dan kebanyakan itu karena memang tidak bisa menerima keadaan dirinya. Nah, ini kasihan banget sih. Ini kasihan banget. Minder ya bro ya, minder dengan Minder. mungkin itu juga ditambah dengan cyberbullying gitu, Ya, dengan body benar. shaming yang di medsos segala macam, dan rasanya itu bisa menambah kita insecure ya. Iya. Dan efeknya memang bisa bunuh diri sih ya. Kasihan ya. Iya. Akarnya apa sih sebenarnya masalah ini? Mungkin Iya nih. Kau Yeri gimana Kau? Ya kalau menurut gue lihat insecure ini kan dekat dengan self-centered ya. Jadi kita bisa melihat hubungannya. Apalagi kita hidup di dalam budaya yang mempromosikan diri ya, the best me gitu ya. Mungkin di sekolah kita, di persahabatan kita, di pergaulan kita, bahkan iman kita pun bisa ini ya, mengajarkan kita juga beberapa pengajaran juga yang melihat kepada diri kita sendiri gitu. Nah, menurut saya sih memang insecure ini bicara tentang aku dan aku gitu. Jadi dia selalu ada pengajaran terhadap dirinya sebagai ukuran untuk melihat segalanya gitu. Tapi itu bukan kategori egois dong ya sebenarnya. Itu cuma hanya fokusnya memang Fokusnya. fokusnya ke Self-centered. self, ke diri sendiri dan melahirkan persoalan itu kan.
Tapi nggak selalu bilang aku itu artinya egois gitu kan, bukan ya. Iya. Jadi sebuah apa ya, cara pandang terhadap diri kayaknya. Iya. Iya. Ya. Mungkin ekspresinya nggak selalu, pokoknya lu semua orang harus ngikutin gua, itu kan egois kan. Iya. Tapi ini lebih ke arah melihat diri sebagai pusat dari alam semesta. Iya. Oke. Kayak bercermin gitu ya. Iya. Terus ada akar permasalahan yang lain lagi nggak? Kalau menurut gue sih ini ya, selain menyambung tadi Bro Yere bilang tentang keakuan itu, sebetulnya juga kita harus aware gitu bahwa ada namanya konstruksi sosial yang dibuat gitu, sehingga sehingga memang yang tadi menyambung pembicaraan kita tadi sih sebetulnya tentang image cantik misalkan di budaya itu kan berubah-ubah dan seakan kita tuh diarahkan oleh siapalah, oleh industri media misalkan gitu, oleh pemilik modal khususnya di industri pakaian, kecantikan dan sebagainya, itu tuh di frame sedemikian rupa sehingga perempuan yang cantik itu adalah yang putih, kurus dan sebagainya. Nah, gitu itu ada di iklan-iklan kan? Betul. Iya, Dan sekarang benar. maksudnya tetap apa ya, meskipun ada mulai orang-orang atau perusahaan-perusahaan yang memakai model yang berkulit hitam gitu ya, tapi tetap aja harus dipoles make up gitu. Jadi maksudnya tetap ada standar-standar yang diciptakan di sekeliling kita yang membuat kita akhirnya harus memacu diri kita dan harus membandingkan diri kita dengan standar yang diciptakan itu. Somehow itu nggak fair sebetulnya kalau kita lakukan seperti itu. Karena bahkan toksik ya sebenarnya. Bahkan toksik, betul. Teman-teman yang anak-anak muda bisa search lah di YouTube gitu, dimanapun teman-teman pasti ketemu itu semua model entah cowok entah cewek, itu kalau dia udah masuk di majalah, udah dimasuk di sosial media itu pasti diedit kan, gitu. Nggak mungkin nggak diedit. Nah, dengan kita tahu itu saja, kita udah tahu bahwa standar yang diberikan oleh sekeliling kita di budaya kita itu nggak normal gitu, nggak fair sebetulnya. Gitu. Dan itu ketika itu nyambung dengan yang Bro Yere tadi bilang, kita fokus ke aku gitu kan, dan kita dapat nih di luar kita ada standar tertentu. Nah, kita kan mau dianggap ya, kita mau self-centered tadi, Iya, betul, memfokuskan diri ke diri kita sendiri. Nah, ketika ada standar ini, yang kita tahu Kita standar mau ini ya. tuh pasti disukai banyak orang, maka kita akan kejar ini. Gitu. Ya, Somehow, ketika kita mengejar standar yang nggak masuk akal ini, kita jadi insecure, gitu. Nah, jadi kan ini gua rasa sih kita perlu hati-hati gitu ya. Kita perlu secara sadar untuk memahami bahwa segala sesuatu, khususnya yang mungkin dari perspektif gua adalah yang ada di media, itu ada framingnya, ada yang dipoles, nggak mungkin enggak. Ada standarnya. Ada standarnya. Iya, dan ketika kita makin berusaha mencapai standar itu, itulah yang membuat kita insecure. Standar yang nggak masuk akal itu. Dan rapuh itu ya. Dua rapuh faktor banget. ini kalau disatukan dalam diri kita ke aku, ditambah lagi dari luar, dua itu memperparah lah kondisi Iya, kita benar, gitu loh, benar, membuat kita benar. wah penuh dengan kebingungan sama Benar, diri kita. benar. Dan secara nggak langsung sebetulnya kita diarahkan oleh standar yang ada di luar diri kita, gitu. Sebetulnya ketika kita memikirkan bahwa ketika saya memenuhi standar itu maka saya menemukan diri saya, sebetulnya jangan-jangan nggak gitu yang terjadi. Ketika kita justru. ngejar itu, jangan-jangan justru kita kehilangan diri kita sendiri gitu. Benar, Jadi kita perlu masing-masing lah ya, kita perlu aware sama hal kayak gitu. Betul. Berarti kita butuh satu standar yang memang paten dan kokoh gitu. Itu yang pertama pasti. Iya, untuk supaya kita nggak insecure karena standar-standar dunia yang sangat rapuh dan justru sangat merusak tadi. Nah, kalau menurut saya sih mungkin ini berhubungan dengan gambar diri yang belum utuh ya. Gambar diri yang menjatuhkan Menilai diri, menilai kesempurnaan dari standar-standar dunia. Padahal sebenarnya kita harus kembali lagi bahwa standar cantik, sempurna, tampan atau keren itu bukan dari apa kata dunia, tapi apa kata pencipta kita. Tuhan. Dari awalnya ya. Dari awal ya. Why bagaimana kita ada. Iya. Kenapa kita harus mikirin penilaian dunia, standar dunia yang membuat kita insecure, padahal pencipta kita yang ciptain kita bilang bahwa ciptaanku itu sungguh amat baik gitu. Jadi gak peduli warna kulitnya apa, rambutnya keriting atau lurus, mukanya kayak gimana.
hidupnya kayak gimana ya, maksudnya dalam segi penampilan. Tapi kalau Tuhan bilang kamu baik, berharga, mulia di hadapanku, ya ngapain ya kita harus insecure gitu. Justru yang pentinglah menemukan apa ya, berdamai dengan insecure itu, karena penilaian diri kita bukan lagi diatur oleh dunia tapi oleh Tuhan. Kalau mau nyambung lagi ya, selain kita mengerti bahwa kita ciptaan Tuhan, sebenarnya ada satu hal yang tadi mungkin Ko Ivan bilang adalah standar dunia itu bisa menipu. Gitu ya, deceptive gitu, membohongi kita gitu, dan berubah-berubah ini. Kita kan nganggep, wah ada fenomena nih, semua gua harus ikutin. Kita lupa fenomena akan berubah. Gitu loh. Jangan-jangan kita udah operasi nih gitu. Wah, sekarang cantik nih kayak gini nih. Bulan depan beda gitu ya. Kita udah ganti. Dan itu bisa nipu kita kan. Dan begitu saja kita jatuh dan terbohong sama dunia. Pertama, kita tidak mengenal siapa kita yang dari pencipta. Kedua, kita ditipu gitu. Makanya kita jangan sampai ketipu sama apa yang kita lihat di media sosial. Iya, betul. Apalagi di media sosial itu kan orang cuma cenderung menampilkan yang baik. Gitu. Yang pengen diterima, dan akhirnya ketika kita menjadikan itu standar, ya kita sedang masuk dalam jebakan insecure itu. Ya, tapi teman-teman tentu kami memahami bahwa yang ada di sosial media itu nggak semuanya jelek ya, nggak semuanya jelek. Itu bisa jadi platform yang sangat baik bagi kita untuk bisa melakukan sesuatu yang berdampak positif bagi banyak orang. Cuma memang betul banget kalau kadang tuh di sosial media itu memang menampilkan sesuatu yang balik lagi sudah di frame. Orang ini mau menampilkan diri kayak apa, sudah ada konsepnya, dia mau dilihat seperti apa oleh khalayak luas, dan itu yang dia tampilkan. Dia nggak akan, kalau dia nge-frame dirinya, misalkan artis-artis atau siapapun gitu ya, kalau dia nge-frame dirinya mau sebagai orang yang pintar gitu misalkan, dia pasti akan pakai foto kacamata, di fotonya ada bukunya, dan sebagainya. Kalau orang mau tampilin dirinya sebagai ibu yang baik, misalkan, dia pasti akan semua foto tentang hubungan dia sama anaknya pasti ada di sana gitu. Nggak mungkin kan foto dia nangis gitu kan ada di situ. Agak jarang untuk dilihat kayak gitu. Jadi anaknya yang nangis di situ. Iya, jadi kayak gitu lah. Jadi kita perlu, makanya standar yang tadi Jevin bilang tuh penting banget ya untuk melihat diri kita dari kacamata Tuhan. Walaupun yang nge-like foto kita bukan Tuhan. Ya, benar. Kadang-kadang kita harus menghadapi kenyataan pahit bahwa kita tuh ada di dunia yang kadang standarnya berubah-ubah tadi. Dan itu memang menyakitkan, itu harus diakui sih. Kalau kita nggak berhasil dealing dengan hal itu. Nah, mungkin kita bisa lanjutkan dengan ini kali ya. Gimana nih supaya orang itu nggak insecure? Tentu yang pertama tadi gambar diri ya. Terus apa ya kira-kira hal yang kita bisa lakukan supaya kita tuh nggak insecure dengan diri kita?